Gue berhenti kan. Tapi gerak sambil jalan dia. Sambil jalan. Lama jalannya tuh. Panjang itu kayaknya. Soalnya di sini rumput, tengah-tengahnya jalan. Jadi nggak terlalu kelihatan semua gitu. Jadi badannya doang gitu. Gitu. Pas gue jalan kaki sama temen tuh, tiba-tiba ular brus aja lewat tuh. Lewat ke depan. Iya, brus. Tapi bisa terbang. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang gue lagi bersama-sama dengan siapa? Anggu Devi. Anggu Naifi. Sampai kenal. Sebenarnya gue mau ngonten sama Ang tuh udah lama ya, lama. Jadi berhubung waktunya nggak sempet aja, jadi orang sibuk aja. iya, Ang sibuk aja nih. Iya, Dan ini nih sebenarnya udah direkod sebenarnya, udah pernah direkod, tapi nggak ada di kameranya, jadi saya bikin lagi sama Ang. Jadi kita reply gitu. Iya, reply. Jadi kita akan mau bikin paranormal experience bersama Ang Gunevi. Openingnya gimana? Oke guys, selamat datang di channel Anggu Devi. Openingnya kan kayak gitu. Oh gitu dong ya? Iya. Kirain gak ada yang lain. Gue kan gak bosan-bosan opening kayak gitu. Paranormal experience kali ini bersama Ang Gunevi, dan kita langsung tanya apa sih pengalaman misteri dia. Oke, gimana Ang? Pengalaman misteri selama lo hidup. Oke, jadi kita kan pertama kali kita kerja di tambang pasir ya. Itu pada tahun 2000 berapa ya? Sekarang 20 ya, 20, 19, 18, 17 ya. Tahun 2017 kita pertama kalinya kerja di sebuah tambang pasir ya, galian tambang pasir. Oh, kita lo, bukan gua. Ya, gua maksudnya. Jadi lo ceritanya kerja di tambang pasir nih, iya, kerja di tambang pasir tahun 2017. Udah 3 tahun berarti kan? 3 tahun lah sampai sini. Nah, jadi itu tuh tempatnya agak hutan-hutan gitu kan. Hutan banget gitu tuh. Hutan dikeruk ya? Iya. Hutan gunung dikeruk. Iya, jadi kalau di sini itu hutan dihabisin. iya, dihabisin, ngancurin gunung gitu kan. Di situ tuh tempatnya agak-agak banyak pohon gitu kan, pohonan gede-gede, terus agak serem banget gitulah. Iya, tahu sendiri kan hutan yang ditebang, dikeruk, dirusak gitu kan, otomatis kan hantu kan marah itu. Nah, pertama kali kerja kan gua kan shift malam itu gua pertama kalinya kerja itu bagian nunggu alat kayak security gitu ya, kayak security gitu macamnya kan. Nah, jadi kita di situ kan pertama kali jam 12 malam. Oh, lu nunggunya malam terus ya? Iya, malam terus, nggak ada siang. Soalnya kan kerja jaga-jaga gitu, ngejagain alat tuh. Dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jadi berangkat itu dari rumah jam 6. Jam 6. Pulang pagi jam 6 juga gitu. Jadi 12 jam ya. 12 jam kita kerja malam gitu kan. Sampai sekarang juga nih gua kerja malam. Nah, pada jam 12 itu gua kan di pos tuh. Di pos kan bukan pos sih, kayak gubu-gubu gitulah. Namanya juga kan pertama kalinya pas penggusuran itu. Pertama kali kita malamnya tuh jam 12 malam pada malam Jumat. Di situ tuh ada apa ya? Kayak orang yang nimpuk gitu tuh. Di gubuk. Gitu maksudnya. Tapi bukan batu sih, itu pasir. Nah, di atas atapnya itu atap gubuk itu ya? Iya, gitu. Pasti apa ya? Kata orang mah dilempar dus gitu tuh. Cuma pasir. Nah, gua tuh cari-cari ini apa ini? Kan gak ada orang kan, sepi banget itu. Soalnya di tengah-tengah hutan. Nah, gue cariin, sorotin, gak ada kan. Akhirnya gue ke bawah. Nah, di bawah itu ada kayak ular gitu. Tapi nggak tahu sih itu ular apa enggak. Soalnya agak apa ya, nggak jelas itu. Nggak jelas. Gelap ya? Gelap banget sih. Soalnya kan pertama kali jaga itu nggak ada lampu. Soalnya kan pertama baru gitu, lokasi masih awal ya, awal lokasinya itu. Baru ada. Itu jaga berapa orang sih? Kalau di pertama itu ada 3 orang. 3 orang. Tapi yang teman gue itu, yang 2 itu lagi tidur. Jadi tidurnya itu kan ganti-gantian kan. Pertama gue nggak tidur tuh jam 12 tuh. Kan
1 jam kan tidur. Gue gini aja nih duduk aja kan, orang di situ sepi banget lah ya. Tiba-tiba ada yang lempar itu, gue penasaran, gue nyari di bawah, gerak-gerak kan pohon tuh kayak rumput-rumput tuh ya, gerak-gerak. Itu firasat gue sih itu kayaknya ular kan, tapi ya gak tahu sih, orang gelap banget sih soalnya. Tapi nggak di center sama lo? Orang senternya nggak ada kan, gua cuma pakai HP doang kan, pakai lampu lo. Ya lampu kayak gini terangnya gimana sih? Nggak terlalu terang kan, masih kayak bayang-bayangan gitu. Nah, gua tuh ngebangunin teman gua kan. Ada apa itu? Ada orang, kita tahu apa sih? Soalnya tuh kayak jalan glosor-glosor gitu tuh. Serak-serak gitu tuh ya. Nah, gua bangunin, gua bangunin teman tuh. Kata gua, ada orang apa bukan sih itu di bawah, kata gue kan. Terus Kembang naik sini ya? Iya. Itu ambil pensil tuh anak-anak tuh lempar. sorry, ada orang tadi. Iya. Jadi Lanjut. jadi gue pas bangunin teman gue kan, terus teman gue bangun, terus samperin tuh sama teman gue bertiga lah, sama gue temen gue 2 kan, samperin gitu di situ kan, dicariin kan sama temennya. Di situ ada apa kayak bekas jejak-jejak gitu tuh. Jejaknya kayak jejak manusia apa? Gimana? Jejak ular ternyata itu. Jadi itu gede banget sih. Semana tuh? Kayaknya ada berapa ya? Sepohon kelapa. Cuma nggak terlalu gede sih, paling segini nih. Gitu, bulat lah gitu. Hampir Panjang banget itu. 30 cm. Gua kaget banget sih itu kan. Masa ular segede ini kan? Nah, gua di situ Kan kamu punya ular. ular apa dong? Nah, pas gua dicari sama temen kan, ternyata itu nggak ada, cuma ada jejaknya doang kan. Nah, gua cari tahu kan, soalnya gua penasaran banget, masa ular kan gede banget gitu kan. Gua cari tahu sama warga sekitar kan. Oh, lu nanya-nanya gitu ya? Nah, paginya tuh, ini kan udah pagi aja kan. Gue nanya, emang ya bener ya di situ tuh ada ular dulunya. Mitosnya ada ular. Ular, tapi nggak tahu sih. Tapi denger sih itu dari dulu ularnya bukan ular sembarangan. Oh, jadi penunggunya gitu maksudnya? Iya, penunggu hutan itu tuh. Tapi sampai sekarang pun juga masih, cuma jarang lihat sih. Kata orang kan dulunya itu penjaga apa ya, penjaga gunung itu tuh, penjaga gunung, ularnya itu ular siluman katanya sih. Gue juga yang kayak gitu tuh percaya nggak percaya, soalnya gue udah pernah ngeliat sih bentuknya gitu tuh waktu pulang kan. Itu tuh kan tempat lokasinya kan pinggir jalan, cuma masuk ke tengah gitu, tengah hutan. Oh, jalur tadinya numpang jalan tapi ntar masuk lagi. Gitu. Jadi sering lewat sih ke jalan juga. Kan lumayan serem sih lewat situ. Terus di atasnya itu ada kuburan. Di atas dekat galiannya. Iya, kan jadi jalan, sini galian, sini kayak gunung bukit gitu tuh. Bukitnya itu kuburan. Oh. Jadi sering nyebrang gitu tuh tiap malam. Oh. Pada zaman dulu tuh. Ularnya itu. Lagi zamannya apa ya? Zaman dulu lah gitu tuh. Masih sepi banget. Masih sepi banget. Soalnya di situ tuh dulu jalannya agak-agak rusak gitu, ploksok banget itu tuh. Jadi jarang orang lewat juga ya. Itu di lokasinya di Curug Bagendung gitu. Tahu nggak Curug Bagendung? Anda tahu Curug Bagendung? Tahu yang di bawah. Komen di bawah. Yang tahu? Yang tahu komen. Nah, di situ kan gua terus ngobrol kan sama si orang tuh. Emang ya bener situ tuh ular ada, sekarang juga masih. Nah, cuma ular itu sekarang hilang-hilang. Apa gara-gara dia tergusur jadi ngilang-hilang? Ya nggak tahu juga sih, gue juga kan nama juga gue sama orang-orang baru-baru ini. Gue juga ada dari orang-orang dulu gitu tuh taunya. Ngobrol-ngobrol itu kan. Nah, pernah tuh gue lihat pas pulang ya. Kan rumah gue juga deket sama galian pasir itu. Pulang kerja nih? Nggak, pulang main. Pas lagi malam minggu. Jam 1 malam. Pulang main jam 1 malam, lu ngapain? Biasa, namanya juga anak muda kan pulang yang layap gitu. Lewatnya bagaimana lah. Jam 1 malam kita lewat kan, gue lewat dari kuburan itu kan
kuburan lokasi gitu. Lokasi gua dekat sih sama rumah. Lewat di situ ular yang gua pas kerja itu ketemu lagi. Mungkin ya ular itu kayaknya. Pas-pasan gitu. Iya. Nah, di situ gua nyata lihat dari mata sendiri gitu wujudnya. Kan waktu pertama kerja di situ kan baru jejaknya doang. Iya. Ternyata ini nih kayaknya ularnya kan. Dugaan gua tuh. Udah, terus ngapain tuh? Gua berhenti lah karena gua merinding banget soalnya itu ular gede banget gitu. Kata gua, ini kayaknya ular yang pas gua malam nemu itu jejaknya. Mungkin ini ularnya kan kata gua. Gua berhenti tuh jarak berapa meter ya? Kayaknya 20 meteran gua dari jauhan. Takutnya apa gitu tuh, nyaplok gitu kan. Tapi kepalanya nggak kelihatan. Oh, jadi cuman badannya Badannya doang. Gua berhenti kan. Tapi Mau gerak sambil jalan dia. Sambil jalan. Lama jalannya tuh. Panjang itu kayaknya. Soalnya di sini rumput, tengah-tengahnya jalan. Jadi nggak terlalu kelihatan semua gitu. Jadi badannya doang gitu. Gitu. Gua nungguin kan. Ini ular apa bukan? Kata gua. Ternyata ya ular sih. Orang di senter sama motor ya. Kelihatan jelas banget kan. Ular itu warnanya itu agak hitam-hitam dop gitu. Ularnya. Gua nunggu itu sampai setengah jam. buset, kelamaan. Gua nunggu. Di situ tempatnya sepi banget. Sepi, gelap pokoknya. Terus lu nggak ada kepikiran buat muter balik gitu? Ya gua kan namanya juga panik itu mau muter. Gimana? Jauh kan? Soalnya dekat, paling jarak berapa meter? 500 meter nanggung gitu kan, mau memuter juga kan. Gua tungguin aja kan, klaksonin gitu tuh. Ya hati tuh gelisah banget itu, takut ya. Ada rasa takutnya gitu tuh, merinding-merinding gitu kan. Gua tungguin aja di motor tuh. Tapi ini nih berat banget. Merinding banget sumpah. Nungguin aja. Nah, di situ gua nggak tahan gitu tuh. Puter balik aja gua. Akhirnya puter balik. Puter balik sumpah. Karena yang dikhawatirkan takutnya gua kenapa-napa gitu kan. Apa nggak tahu nyurup apa gitu kan. Gua puter balik dari arah Lingkar nih ke Waringin. Muter dari Lokang kan. Jauh juga ya. Gua tuh siangnya cerita gua kan sama orang yang cerita itu yang kemarin gua ngomong sama orang cerita tuh. Ular tuh. Nah, ternyata ya bener itu ular. Itu orang-orang yang tahu gitu tuh emang orang tua apa gimana? Orang tua itu. Orang Yang udah tua yang udah tahu banget itu udah zaman dulunya. Umurnya itu udah sekitar berapa tahun ya? Mungkin udah tua banget lah. 60-an lah. Kakek-kakek gitu. Terus katanya apa dia? Katanya. Emang ya bener itu ular. Tapi ular bukan ular sembarangan katanya. Bener dia omongin itu. Udah jadi-jadian. Iya, ular jadi-jadian. Jadi jangan diganggu lah gitu. Jadi kalau ada ular kayak gitu, lain kali kalau nemu lagi ya ngomong jangan ganggu gitu, masing-masing aja gitu kan. Iya gitu. Gua ya bener ini. Gua nggak nyangka banget nemu ular segede itu. Terus paginya lu lihat nggak sih? Paginya nggak ada. Maksudnya ada jejaknya apa enggak gitu? Paginya gua nggak terlalu fokus ke situs ya. Karena gua takut nemu lagi gitu tuh. Makanya gua terbalik itu malam, takutnya kenapa-napa kan. Gue cerita sama si kakek itu kan. Ya bener itu ular. Tapi selama kakek pernah tahu sama ular itu, dia juga belum pernah ngelihat kepalanya. Gitu. Yang sering dia lihat itu badannya doang. Sama ekornya. Jangan-jangan nggak punya Kepala. Tapi gue pernah diimpiin sih. Dipin? Nah, mimpi tentang ular itu. Gimana tuh? Jadi mimpinya itu tentang kepalanya. Kan gue penasaran banget sama kepalanya itu ya. Jadi itu setelah ketemu ya? Setelah ketemu. Nah kan terus pagi kan gue cerita sama kakek ini gitu kan. Nah gue malamnya lagi pas berangkat kerja ya kan. Kerja ke lokasi yang gue omong tadi kan. Nah gue kan tidur. Gue dikasih mimpi tuh. Apa itu dalam mimpinya? Mimpinya tentang ular itu lagi. Terus? Nah jadi ular itu kepalanya ada 3 macam. 3 macam. Nah, jadi kepalanya itu kucing, sama macan. Yang satunya itu burung gagak. Kepala ularnya kemana? Nah, jadi kayak film-film gitu tuh. Kepalanya ada 3 macam gitu loh.
kucing, terus burung gagak sama macan gitu. Gini palanya tuh. Aneh kan? Nah, di dalam mimpi itu gua dikejar-kejar. Jadi di situ tuh dalam mimpi tuh gua sama temen gua. Jadi di lokasi. Jadi lagi di lokasi, lagi jalan kaki. Nah, tiba-tiba ular itu kan nyamperin tuh. Itu persis kayak film-film itu. Kayak nyata asli itu. Jadi pas gue jalan kaki sama temen tuh, tiba-tiba ular brus aja lewat ke depan. Iya, brus. Tapi bisa terbang. Karena ada burungnya itu kayaknya mungkin. Nah, terbang. Teman gua tuh kaget, lari dia. Gua pelang-pelang apa lewat. Nah, pas di belakang gua, teman gua dicangking sama ular itu. Dapat. Jadi teman gua itu lahap gitu, dimakan. Gua dikejar-kejar terus kan, lari-lari capek tuh kayak nyata bener. Mimpinya kayak nyata banget. Nah, gua nyumput lagi kan. Nyumput lagi. Itu ular berterbangan gitu kan. Sama kucing nanti loncat lagi, jalan lagi. Itu persis ularnya ular kayak yang gua lihat waktu malam itu nyebrang itu. Kayak gitu. Ularnya segede anaconda gitu. Mungkin itu ya persis kayak anaconda gitu lah. Soalnya gede banget. Orang dari ekornya aja gede banget. Sebenarnya ya segini sepaha kayaknya. Cuma gue tuh yang penasaran itu kepalanya. Soalnya kan di pikiran gue tuh penasaran ular ini masa sih nggak ada apa kepalanya. Makanya sampai diimpin gitu. Dikasih mimpi nih. Nah, setelah mimpi itu kan gue dikejar-kejar. Jadi gue tuh lari-lari nabrak pohon gitu. Akhirnya gue bangun, sadar. Astagfirullahaladzim. Gue kenapa ini mimpinya ular terus gitu tuh. Sampai ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. Soalnya kan gue di pikiran gue tuh ya bekas nemu ular itu tuh. Penasaran. Jadi kan orang tuh kepikir-pikiran pasti dikasih mimpi. Iya sih. Sering kan kayak gitu kan? Iya, makanya gue sugesti juga bisa ya. Iya, bener. Itu asli nyata banget. Bukan karena apa ya, ide-ide gue ya. Emang nyata banget guanya soalnya pernah ngeliat dengan mata sendiri itu tuh. Gitu kata gua. Ini bisa ular asli yang ditemuin Ang atau ular jadi-jadian. Karena kan nggak ketahuan juga ya, belum ngelihat. Maksudnya belum nyentuh, belum tahu palanya. Belum tahu ya. Jadi masih siang juga masih ragu-ragu juga ya. Iya. Itu ya. Tapi untuk sekarang ini sih masih juga sih ular itu. Tapi ya jarang ngeliat gitu tuh. Soalnya itu ular-ular apa nggak tahu lah. Mungkin dia nggak tahu kemana. Soalnya kan tempatnya udah pada rusak gitu tuh. Jadi udah pada ada orang lain dirusak. nggak sih selain kamu yang pernah lihat? Tapi pernah ngeliat ada orang saudara. Bukan saudara ya, tetangga saudara gitu, jauhan lah gitu tuh. Jadi dia tuh pernah ngeliat persis kayak gua waktu lewat di situ juga. Nah, di situ juga tempatnya lagi. Jadi kalau dia sih bukan pas lewat, bukan apa malang di jalannya gitu. Tapi dia pas lihat ekornya doang. Oh, pas terakhir. Iya, setengah doang dia tuh lagi pulang gawe jam 10, itu mah jam 10. Pulang gawe, dia pulang tuh ya. Pas lewat lokasi itu ya, pas gua kejadian tuh. Dia ngelihat ekornya doang. Hitam lagi. Dia cerita lagi sama gua kan. Dan ketemu udah Iya. sama Iya, sama. Ternyata emang di situ tuh banyak banget gitu, bukan karena gue doang yang sering ngeliat gitu. Emang di situ emang banyak gitu, bukan karena orang situ doang, dari orang-orang mana-mana juga pernah nemu. Nah, kebetulan nih lagi tahun 2019 ya. Tahun 2019, tahun kemarin nih. Bulan apa ya? Bulan Oktober. Iya, bulan Oktober. Nah, kan gua di lokasi tuh lagi kerja. Nah, kedenger tuh rame-rame di atas tuh kan gua kan. Rame-rame. Kirain gua orang tabrakan apa kayak. Gua samperin. Ada apa? Itu rame banget orang tuh. Lagi rame. Ada apa? Ada ular katanya kan. Gede katanya kan. Ular apa kata gua kan. Tahu ularnya tuh gede, pokoknya warnanya hitam. Kata gue di pikiran mungkin ular itu udah biasa itu mas, jangan diganggu kata gue kan. Biasa apa? Ya biasa itu orang sininya kata gue kan. Jangan diganggu lah, biarin. Dia paling lewat doang, numpang lewat. Oh, berarti itu mah bukan ular-ular biasa kata dianya. Emang ya bukan kata gue. Itu hanya apa ya, lewat doang, numpang lewat kata gue.
orang sininya itu Tapi jangan udah diganggu. nggak ada itu ularnya. Sekarang masih sih. Enggak, maksudnya pas orang ramai. Nggak ada, udah hilang. Malah dia dicari, malah di apa ya, disorot-sorot gitu makanya center. Sang penasaran, orang ularnya gede katanya. Ya gua omongin sih jangan diganggu Mas, itu mah ular bukan ular biasa, ular mistik gitu kata gua gitu kan. Jangan diganggu, takutnya kenapa-napa gitu kan. Akhirnya kan bubar. Gua balik lagi tempat kerja tuh kan malam. Nah, di situ setelah kejadian itu ada bunyi gak tahu apa ya, bunyi anak orang nangis sih. Bukan bunyi namanya. bunyi orang nangis. Tapi kalau masalah suara kuntilanak itu udah biasa sih, soalnya di situ banyak tempatnya kalau di situ, karena di situ tuh sebelum digali itu di situ ada sebuah kuburan ada kuburan zaman Belanda gitu, zaman perang. Tapi itu kuburan dikeruk aja gitu tuh. Parah emang, ya namanya juga orang perusahaan, gimana sih kalau gua kan orang ikut aja gitu ya. Situ ada dua itu kuburan zaman dulu gitu. Ada dua tapi digusur aja tuh, nggak tahu kemana mayat, nggak tahu lah. Orang gua mengikut aja. Tulang doang. Iya mungkin. Soalnya gue tahu situ tuh ada kuburan. Sebelum digusur itu gue kan pernah main-main di situ, nyari burung kan, burung-burung liar gitu kan. Kayak orang itu mah nyari-nyari burung anakan itu kan di rumput-rumput itu, alang-alang gitu lah. Ya di situ ada kuburan. Tapi sekarang sih setelah digusur kayak gitu tuh, tepatnya agak-agak aman sih. Karena ada pencerahan gitu tuh. Iya, pencerahan. Karena kalau malam juga gelap juga. Gelap juga emang. Kalau malam tuh memang bener-bener serem banget. Pokoknya kalau pengen tahu tepatnya waktu malam bisa nonton di channel Anggu Devi. Kita pernah explore ya di tempat kerja itu waktu malam Jumat sendirian di tempat lokasi itu. Lu kalau ekspor jangan gelap doang, Ang. Iya. Lu juga pernah nonton videonya. Pernah nonton kan? Ya namanya kalau pakai senter gitu tuh biar kameranya jelas gitu tuh. Sebenarnya itu udah pakai senter sih. Ntar gue pinjemin senter SWOT lah biar bisa tunjukin kayak gini. Orang berapa watt itu senternya, agak gelapan sih, belum enggak terlalu terang gitu Saya juga nonton ini. Pernah kan? Ya itu. Saya juga pernah nonton. Iya, tapi ada. Ntar saya langsung Ada dua sih, kalau nggak salah ada dua itu. Sama siang, malam. Di situ ada. Kalau pengen tahu tempatnya gitu, nggak apa-apa sih. Kalau kalian pengen datang ke tempatnya, bisa datang buat foto-foto juga bisa. Itu bagus banget tempatnya. Apalagi sekarang udah mantep banget. Ada sungainya juga di situ. Kalau malam lu foto, terus sampingnya. Tapi gue pernah sih ya kan, waktu tuh explore bikin konten tuh. Gue nekat banget sih bikin konten kayak gitu, karena gue pengen explore terus nggak ada ide konten. Nah, gue di situ bikin konten lah. Kontennya explore aja lah kata gue. Siapa tahu nemu penampakan gitu. Nah, gue juga pernah nemu penampakan kayak gitu. Tapi yang anehnya itu, nemu penampakan dari mata telanjang itu kelihatan, tapi kalau kamera nggak ada. Aneh makanya gue. Berarti yang di orang-orang YouTuber itu gimana sih? Kurang tahu juga. Mungkin itu editan atau apa gitu kan. Kan ada tuh kan, kalau di kamera, iya, sampai pocong tusuk, pukul-pukul lah. Ya itu kan editan banget itu. Soalnya gue udah tahu, gue bisa sih cara ngedit biar ada hantunya bisa. Oh, itu ntar saya akan bahas di video selanjutnya. Saya akan bahas bersama orang lain. Iya. Mantul. Ya jadi cerita gue sejak pertama kalinya kerja di situ ya itu nemuin ular ya. Misteri gitu. Kuntilanak masih berarti ya. Kuntilanak masih sekarang juga masih ada sih, kuntilanak di mana juga ada kan. Kuntilanaknya warna apa? Putih merah? Warna putih sih. Kalau masalah kuntilanak sih sering gua lihat itu warna putih. Jadi kayak pakai baju jubah gitu. Plaster ya. Pernah gua ngelihat hantu pakai baju kayak kebaya gitu pernah. Oh, nyinden lagi ntar. Ya, nyinden mungkin kali. Kalau itu sih gue nih, untuk pengalaman gue ya, pertama kalinya gue bikin rumah di Bagendung ya, dekat lokasi juga sih. Nah, gue di situ bikin rumah, bukan rumah, gue pertama kali tuh bikin warung
sembako gitu tuh sama isi ulang. Itu kan tempatnya sepi banget kan, belum ada rumah, belum ada apa, baru gua doang satu Terus sendirian. kenapa lu bikin warung kalau belum ada Ya orang? namanya kan apa ya? Terus pertama kali apa tanah itu pinggir jalan. Yang kedua tempatnya enak. Terus yang Enak dari mana sepi gitu katanya? ya kan enak orang. buat ya mungkin kalau udah tahun ke tahun kan ramai gitu kan. Mikirnya kan ke situ. Gua juga awalnya di situ tuh sama bapak gua. Masih bikin warung kayak gini kata gua. Sepi, nggak ada orang. Emang iya sih ada orang lewat kata gua. Cuma tempatnya itu tuh akhirnya kan terpaksa bikin di situ. Gua tinggal di situ sama bapak gua kan berduaan. Pertama bukanya itu, pertama buka warung. Di situ malam ya Allah sepi banget sumpah. Sepi, gelap gulita. Berasa tidur di situ tuh kayak terbang itu tempat. Maksudnya? Ya warung tuh kayak terbang gitu tuh. Kayak ngangkat. Kayak ngangkat. Emang warungnya gimana? Gubuk gitu. Enggak, jadi warung-warung biasa kayak ya bata gitu. Tapi kok kayak ngangkat? Ya mungkin apa ya? Pikiran Perasaan gitu, ya. perasaan gitu kan. Terus malam itu tiap malam kayak ada orang muter-muter di tempat itu, kayak ada orang yang ngeliatin gitu tuh. Masih sepi sih. Terus bapak gua tuh cerita malamnya tuh. Enggak guys, siangnya tuh. Bahwa semalam itu bapak disamperin sama seorang cewek. Dia nggak bilang tadi ya. Nggak bilang kalau malam mungkin takut apa guanya kan. Terus dia bilang bapak gua kan, semalam itu bapak disamperin sama cewek cantik katanya. Cuma nggak ada kakinya gitu. Terus Makanya baju-baju kebaya. Ya gue ceritain tadi tuh. dia ngapain? Dia nangis-nangis minta tempat itu di apain ya? Kayak macamnya di Kosongin. bukan. Biar apa ya? Ada aura-aura gitunya, biar ada orang ngajinya gitu kan. Nah, bapak gua tuh besok malamnya ya tuh harus ada riungannya gitu tuh, selamatan gitu tuh. Kan warung itu belum diselamatin gitu. Akhirnya kan diselamatin, dikasih ayam gitu segala, dikasih itulah ditaruh gitu. Sajen kayak gitu tuh. Ya bukan karena sajen buat nyupang ya, bukan ya. Ini kan permintaan dia gitu. Syarat gitu tuh, syarat doang gitu loh. Akhirnya malam itu datang lagi tuh si cewek tuh. Malamnya habis tuh. dari ininya ya. Malamnya tuh datang lagi ke bapak gua, senyum gitu, bahwa si cewek itu mungkin ya berterima kasih, mungkin apa gitu kan, senyum dong udah. Tapi di situ tuh kata bapak gua kan, di situ tuh nggak ada kakinya, cuma segini doang nih, transparan banget itu tuh. Enggak takut bapak ini. Ya kan bapak gua mah dari dulunya sih yang masalah mistik-mistik kayak gitu tuh udah biasa, nggak takut sih. Soalnya bapak gua tuh sering banget ngeliat kayak gitu tuh, sudah biasa gitu. Kalau gua sih itu Langsung ya bukan gitu ya. Langsung kabur. Setengah badan. ada rasa-rasa merinding gitu ya, pasti intinya takut, bukan karena takut Kan gua biasanya lari. kan cuman mayang kan. Iya, Setengah badan. itu dikira bapak gua kan itu lagi pas pertama kali ngeliat itu, bapak gua kan lagi tiduran di luar tuh, tiduran di teras itu kan, tertidur tuh bapak gua tuh, dibangunin katanya. Dia. Iya, nangis itu. Ya makanya minta diselamatin tempatnya gitu tuh. Bangun. Bapak gua dikira orang gitu ya. Barang lihat kaki tuh kaget aja gitu. Astagfirullah gitu. Akhirnya ngobrol sama bapak gua tuh. Ngobrol gini nih, gua juga. Sempet ngobrol dulu. Iya, serius ini. Anjir. Soalnya bapak gua cerita sama gua gitu. Ngobrol minta ini nih. Nah, ya itu. Akhirnya dikabulkan, pengen apa ini, ditaruh syarat gitu. Akhirnya kan malam tuh ya aman-aman aja gitu tuh, setelah sudah dikasih itu tuh permintaan itu aman. Itu udah aman lagi, nggak ada apa-apa lagi. Iya, akhirnya kan gua tuh ada apa ya? Ada niat buka PS aja kah, kata gua. Biar rame. Buka PS gua di situ, biar rame kan. Karena ya malamnya itu takut ada yang itu. Kalau buka PS kan rame gitu kan, 24 jam. Di situ aman banget. Nah, ya sampai sekarang ini gua Oke, cerita dari si Aang Gunevi ini, cukup menyeramkan ya. Iya, bener. Mulai dari ular, kuntilanak. ular kadut, kuntilanak, dan
berkebaya ya tadi ya. Berkebaya, baju pengantin gitu lah. Jadi bukan cerita dia doang, ternyata bokapnya juga Pernah ngalamin. ada nemuin gitu. Iya. Jadi lumayan serem buat malam pokoknya. Jumat kali ini. Wede, serem bukan malam Jumat ya, padahal Malam minggu. Minggu. Ini kalau nanti malam Minggu. Malam minggu. Tapi gua Setannya pada joget dong. Gue upload malam Jumat. Ya. Dari cerita Anggun Evi bisa kalian ambil, mau percaya atau enggak, Iya, terserah. kalian. Karena kan ini cerita pengalaman dia dan berbagi sharing ya, Iya. cerita. Iya, karena gue udah pernah ngalamin yang kayak gitu. Pokoknya gue tuh bukan karena ada sih. Kalau biar percaya, lebih percaya, kalian bisa datang ke tempatnya. Kalau mau beli percaya lagi, alisnya botakin, buka mata batinnya. Waduh. Iya, pokoknya itu. Ntar gak bisa ditutup lagi. Iya. Oke, sekian dari gua dan Anggun Evi. Jangan lupa subscribe channel kita berdua, Anggun Evi channelnya. Betul. Dan gue Ferdian Tenoma, dan kita akan bertemu lagi di Paranormal Experience lain kali, dan see you again next time. Bye.